Kenapa kalau acaranya kiai pribumi itu kok sepi? Pengajiannya dalam tanda kutip di situ sholawatan kalau para habaib itu kok selalu ramai? Ini ada dua jawaban yang bersangkutan dengan habaib sendiri dan juga bersangkutan dengan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli sa'adah wal manfa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, disehatkan rohaninya, dipermudah segala urusannya, dipermudah rizkinya dan diberi rezeki yang banyak dan barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini saya akan menanggapi sebuah pernyataan dari seorang kiai di Surabaya, yaitu Kiai Ihya di daerah Ampel sana, dalam diskusinya bersama seorang tamu dari Jawa Tengah, dari daerah Patih sana. Ada dua pernyataan yang sangat tendensius, sebuah pernyataan yang tidak patut dikatakan oleh seorang kiai, apalagi beliau orang yang ahli baca kitab, dikatakan orang alim yang dalam setiap kontennya itu, backgroundnya itu selalu background kitab-kitab yang sangat banyak. Ada dua pernyataan yang sangat tendensius dan tidak berdasarkan ilmiah, bahkan cenderung membawa fitnah, yaitu kepada para habaib dan juga kepada umat Islam, khususnya di Jawa Timur dan juga semua provinsi di Indonesia. Dan ini harus kita tegas, kita sikapi bahwa pernyataan-pernyataan seperti ini liar mereka sebarkan di kalangan umat Islam, sehingga umat Islam yang tidak memahami tentang hal ini akan terpengaruh, dan ini menjadi kewajiban kita untuk juga ikut serta untuk membendungnya. Pernyataan pertama, di saat beliau ditanyakan oleh tamu ini, apakah benar habaib itu seorang atau keturunan dari Nabi Muhammad SAW, dengan jawaban yang mengarang-arang, dengan jawaban yang tidak berdasarkan keilmuan, yaitu jawaban yang beliau katakan bukan, dengan tegas, Ba'alawi atau habaib itu bukan keturunan Nabi, sedangkan sudah diakui ratusan tahun itu adalah keturunan Nabi. Kalau ada yang menyoalkan kemarin seperti Kiai Haji Imaduddin, itu kan sudah taslim bahwa pernyataan Kiai Haji Imaduddin ini sama sekali tidak bisa diterima, karena bab nasab ini sudah ditentukan oleh ahli nasab. Dan dengan enaknya Kiai Ihya ini mengatakan bukan, habaib itu bukanlah keturunan Nabi. Awalnya dia memang ulama katanya, karena habaib dari Yaman ini ada dua macam. Yang satu untuk berdagang, untuk mencari nafkah. Yang kedua memang dakwah, dan dakwahnya itu bukan untuk umat, untuk kalangan mereka sendiri katanya. Dan mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad. Mereka dengan dakwah sebagai pewaris Rasul, sebagai ulama, setelah itu merasakan keenakan, sehingga dia mengaku juga sebagai pewaris Nabi, sebagai dari jalur genetik, sebagai jalur darahnya. Dengan enaknya, dengan merasa nyaman, dipuja-puja, dimuliakan oleh umat Islam pribumi, sehingga dia mengaku sebagai cucu keturunan Nabi Muhammad, sehingga lebih mulialah
dan lebih enaklah mereka dimuliakan dan dipuji-puji oleh umat Islam. Ini adalah pernyataan yang sangat tendensius dan tidak berdasar sama sekali, yang harus kita sikapi dengan tegas. Pernyataan yang kedua, dalam video tersebut ditanyakan oleh tamunya, kenapa kalau acaranya kiai pribumi itu kok sepi pengajiannya, dalam tanda kutip di situ sholawatan, kalau para habaib itu kok selalu ramai. Ini ada dua jawaban yang bersangkutan dengan habaib sendiri dan juga bersangkutan dengan umat Islam. Yang pertama, Kiai Ihya ini mengatakan, kenapa kok bisa ramai? Kiai Ihya mengatakan dalam videonya, itu channelnya sudah bisa nanti sama-sama melihat, atau bisa saya kasih cuplikan-cuplikannya nanti. Mereka itu umat Islam yang berbondong-bondong itu sebagai kurban media atau kurban doktrin dari para habaib, baik dari TikTok, YouTube atau apa yang oleh Kiai sebutkan, bahwa habaib itu begini-begini, bisa memandang habaib itu sama dengan memandang Rasulullah. Ini kan sebuah narasi-narasi yang ditujukan kepada habaib sebagai fitnah. Yang kedua, pernyataan seperti ini menghina kita sebagai muhibbin, kita sebagai umat Islam. Kita itu menilai, kita menghadiri majelis taklim, kita menghadiri majelis sholawat, itu kita karena sudah bisa menilai yang memimpin itu betul-betul orang alim, betul-betul orang ad-da'i ilallah, yang bisa mengajak kita kepada Allah, yang bisa mengajak kita cinta kepada Rasulullah dengan kualitas dan juga dengan rasa yang bisa umat Islam rasakan. Jadi sudah terbukti para habaib 80% di Indonesia akhir-akhir ini, mungkin 10 tahun terakhir ini, memang majelis sholawatnya luar biasa. Seperti di Jawa Tengah, Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigaf, yaitu dengan Syekh Harmanianya, jamaahnya ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan jamaah sholawat sekaligus jamaah taklimnya. Di Jawa Timur ada Az-Zahir, di Malang ada Riyadul Jannah yang dipimpin oleh habaib dan juga oleh kiai. 80% yang dipimpin oleh habaib yang betul-betul alim, memang jamaahnya banyak. Umat Islam memilih bukan karena pribumi atau non pribumi. Ini jangan selalu membentur-benturkan. Kita sebagai umat Islam, kita sebagai muhibbin, kita juga merasa tersinggung, bukan hanya habaib saja yang tersinggung. Jadi mohonlah, jangan menganggap umat Islam ini semua bodoh. Yang ribuan jutaan itu jangan dianggap bodoh. Ya, kalau yang di bawah bisa dipengaruhi dengan kata-kata seperti itu, yang memang belum mengenal Anda, ini menyesatkan sebagai seorang kiai. Banyak pernyataan-pernyataan dari Kiai Ihya ini yang seakan-akan ilmiah dengan narasi seperti itu, banyak yang termakan, banyak yang terpengaruh. Makanya saya himbau pada umat Islam, khususnya di Jawa Timur, di Surabaya dan sekitarnya, untuk hati-hati menelaah, mendapatkan sebuah kajian-kajian dari beliau. Kita telah kembali. Kalau memang yang baik kita ambil, tapi kalau ada yang seperti ini perlu kita kaji ulang dan kita sampaikan kepada umat. Dan tadi pagi ini, sebelum saya berangkat ke sini juga, saya melihat beliau juga sudah menanggapi dengan sangat tendensius juga kepada Gus Rumai Zijat yang kemarin telah membongkar kebohongan dan kesalahan Kiai Maduddin dengan narasi-narasi yang juga seperti ini. Maka kita juga ingin memantau terus perkembangannya dan kita sampaikan kepada umat. Karena kita sebagai umat juga berkewajiban untuk sama-sama bersama untuk menjaga akidah kita aswaja, khususnya warga Nahdliyin yang ada di Jawa Timur ini. Untuk lebih lengkapnya, mungkin semua video-video bisa Anda lihat sendiri di channelnya, atau mungkin nanti bila sempat cuplikan-cuplikannya akan saya selipkan di sini.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di sela-sela ada sebuah kesibukan ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk Al-Fakir sendiri dan umat Islam semuanya, khususnya Jawa Timur. Semoga kita semuanya oleh Allah diberi ma'unah, hidayah, taufik untuk selalu bisa menjaga akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dari rongrongan faham-faham yang memang ingin memecah belah. Dalam 1 tahun ini mungkin ada 2 motif yang kita garis bawahi. 1, memang ada hasad kepada para habaib yang sudah terlihat dalam komentar tadi. Yang nomor 2, kenapa kok bisa banyak? Itu karena mereka katakanlah memframing media, padahal memang dari kemampuan. Kalau memang kiai-kiai ini yang mensoalkan ini mampu, ya dia berdakwah, bersolawat dengan baik, dengan betul, mengajak umat supaya umat tuh bisa menjadi mempunyai rasa. Katanya kemuliaan tuh dari ilmu, ya kan? Dan yang kedua, memang kalian ini benci habibnya, habaibnya, apakah ada misi salah satu dari Pilpres 2024 ini? Ini yang harus kita jeli. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada saran-sarannya bisa komentar di kolom komentar nanti ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu pertanyaan. Sebenarnya ini salah kaprah sebenarnya. Salah kaprahnya itu bagaimana? Selama ini ratusan tahun lah ya, orang menganggap bahwa yang namanya Habib itu adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari segi silsilah biologis. Padahal sebenarnya bukan, tetapi mereka itu adalah keturunan Rasulullah dari sisi ideologis, dari sisi ide-ide ajaran Rasulullah yang masuk ke dalam diri mereka, lalu dijabarkan, dilaksanakan, dijalankan, dilakukan dalam kehidupannya. Mereka itu sebagai ulama sebenarnya, para habib itu sebenarnya sebagai ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah ahli waris para nabi. Lalu bergeser pemahaman ini menjadi, oh berarti ahli waris nabi, berarti yang mewarisi nabi, ya berarti anak cucu nabi. Nah, akhirnya karena orang Jawa, termasuk orang Jawa Tengah itu banyak yang lugu ya. Itu ciri khas ya, asli daerah itu begitu. Akhirnya, kok enak ya, dirasakan di alam, disanjung, ya dipuji, ya dihormati oleh orang-orang masyarakat awam ya, enak. Akhirnya ya wis aku dadi nabi apa. Akhirnya dengan aku dadi keturunan Kanjeng Nabi. Itu sebenarnya begitu Romo Yai. Jadi mereka para habib atau habaib yang ada di Indonesia itu tidak semuanya keturunan Rasulullah SAW dari segi atau sisi biologis. Karena menurut pengamatan kami yang sudah berjalan hampir 1 tahun ini sesuai dengan data ya, bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi SAW. Di Kabupaten Pati khususnya yang fanatik dengan itu Habib-habib itu, apa-apa lagi zaman ini baru-baru ini banyak penggemar salawatan, wah sama hadir semua. Kalau pengajian dari lokal nggak ada yang rawuh karena bukan Habib gitu. Ya mungkin peran dari media selama ini juga bisa mampu mengorbitkan nama mereka, sehingga seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, informasi dari TikTok, dari WhatsApp, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram tentang mereka, siapa mereka, para habib itu, akhirnya banyak di antara umat yang tidak tahu menahu, dan kiai juga tidak berperan untuk menyadarkan jamaat atau umat atau masyarakatnya. Akhirnya, wah itu berarti benar itu. Nek kepengen ketemu karo Kanjeng Nabi, yo lihatlah wajah-wajah orang-orang habib itu. Ketika mereka atau ada satu orang habib saja menguasai 1 kabupaten itu melebihi pangkatnya bupati. Kalau bupati jabatannya bisa berganti, tetapi kalau habib ini jabatannya bisa terus sampai anak cucu. Mereka sudah dianggap sebagai sayyid, raden, orang yang mulia tanpa harus bekerja keras, menundukkan spiritual keyakinan umat Islam dalam 1 kabupaten itu. Misalkan di daerah Pati itu ya, ada habib siapa, Ali Al-Jufri misalkan ya, atau Al-Atos, atau Al-Haddad, atau As-Sakof, atau Ba'abud, atau Baba lainnya itu. Jadi mereka duduk manis sudah laris.